Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Putra dari Prodi 1B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 sistem organ pada manusia. Sistem persyarafan. Sistem persyarafan merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf yang disebut juga dengan neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon yang memelihara fungsi tubuh. Sistem saraf terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau yang pertama adalah saraf otak, atau yang pertama otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Otak bagian kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri itu mengontrol gerakan kita dari sisi kanan tubuh, sedangkan itu otak besar dibagi menjadi 4 bagian itu. Yang pertama adalah lobus frontal, terletak bagian depan kira-kira sejajar dengan tulang dahi kita. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan gerak kita seperti gerak tangan, ucapan, perilaku, memori, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual kita. Yang kedua adalah lobus parietal atas, berwarna hijau, terletak di bagian lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi, sentuhan, tekanan, serta nyeri dalam tangan kita apabila terkena tusukan, yaitu bentuk dan arahan kita. Yang selanjutnya adalah lobus temporal, terletak di bagian sisi kanan dan kiri otak kita, di dekat telinga, berfungsi untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan kita, serta emosi yang kita luapkan. Untuk seperti kita emosi. Yang kedua lobus occipital, baru di bagian belakang otak, berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan kita seperti ini dan dalam kita melihat sesuatu. Dua batang otak adalah seikat jaringan saraf yang di dasar otak yang terletak di bagian depan otak kecil. Fungsinya sebagai stadium pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang. Batang otak dibagi menjadi 3 struktur utama. Yang pertama adalah otak tengah, ini. Ada struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron, jalur saraf, dan lain-lainnya. Fungsi otak tengah adalah untuk pendengaran kita, menggerakkan sensasi mata, sensasi wajah, serta dari perubahan lingkungan, serta mengatur pergerakan mata agar kita bisa melihat kiri dan kanan. Yang kedua ada pons, merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah bagian otak tengah. Fungsinya untuk menggerakkan wajah kita seperti ini, seperti ke kiri dan ke kanan, dan tersenyum. Yang ketiga ada medula oblongata, merupakan bagian otak. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi hormon dan melepaskan hormon. Hormon ini membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk mengembangkan kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalani fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Yang selanjutnya adalah organ penghasil hormon dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar di hipofisis yang terletak di bagian dasar otak. Ini dijuluki sebagai the master of glow. Hormon yang dihasilkan adalah hormon THS, yaitu hormon yang bertugas untuk menghasilkan hormon tiroid. Yang selanjutnya adalah hormon pertumbuhan, yaitu hormon yang bertugas untuk mengatur pertumbuhan tubuh kita, seperti pada bayi yang akan tumbuh. Hormon FSH, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur ovulasi atau masa subur wanita. Hormon ACT, yaitu hormon yang berfungsi untuk menghasilkan hormon stres dan merangsang kinerja kelenjar adrenal. Yaitu hormon selanjutnya adalah hormon prolaktin, yaitu hormon yang mengatur produksi ASI pada ibu yang menyusui. Yang selanjutnya adalah hormon perangsang, beta meloxid, yang hormon meningkatkan pigmentasi kulit ketika terpapar radiasi sinar ultraviolet. Hormon ekafilin dan hormon endorfin, yaitu hormon yang berperan dalam mengendalikan rasa sakit dan menimbulkan perasaan gembira kita. Yang kedua adalah kelenjar hipotalamus. Hipotalamus juga terletak di dasar otak, berdekatan dengan kelenjar hipofisis. Hormon yang dihasilkan adalah oksitosin, yang berfungsi untuk merangsang kontraksi rahim menjelang persalinan, mengendalikan emosi dan libido, serta memelihara kesehatan sistem reproduksi kita. Yang ketiga adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal ini berfungsi untuk menghasilkan beberapa jenis hormon. Hormon yang dihasilkan adalah hormon androgen, aldosteron, adrenalin,
dan noradrenalin. Fungsi dari hormon tersebut adalah untuk mengendalikan tekanan darah kita serta kadar elektrolit dan gula darah dalam tubuh. Tak hanya itu, kelenjar ini juga memproduksi hormon kortisol, juga berperan dalam siklus bangun dan tidur kita. Yang keempat adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu yang berada di dalam leher. Hormon yang dihasilkan adalah hormon tiroid. Itu hormon berperan penting dalam mengatur metabolisme serta pertumbuhan dan kinerja berbagai organ tubuh. Yang selanjutnya adalah yang kelima adalah kelenjar pitatiroid, yaitu kelenjar yang terletak di tiroid hormon. Hormon yang dihasilkan adalah hormon paratiroid, yaitu hormon pengatur keseimbangan kalsium di dalam tubuh kita. Yang selanjutnya, yang keenam adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah untuk kekebalan tubuh yang terletak. Yang selanjutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan dalam. Yang pertama adalah bagian luar, yaitu penis, organ kopulasi yang berada di bagian luar rongga tubuh. Penis berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi perempuan. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis. Sedangkan bagian dalam, fungsi testis itu memproduksi sperma atau spermatozoa dan memproduksi hormon seks seperti testosteron, epididymis. Serta bagian dalam adalah epididymis, merupakan saluran panjang berkelok yang mengeluarkan testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kiri dan kanan. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sebelum sperma menjadi matang dan bergerak menuju fase deferens. Fase deferens adalah berupa saluran panjang dan lurus mengangkut sperma ke vesika seminalis, serta merupakan saluran lurus mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Itu selanjutnya adalah saluran edukasi. Saluran edukasi merupakan saluran yang menghubungkan dari fekulasis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang selanjutnya adalah uretra, merupakan saluran panjang terusan dari saluran edukasi dan terdapat di penis. Sedangkan bagian pada perempuan, bagian luar adalah labia majora. Labia majora adalah disebut juga dengan reproduksi wanita sebagian bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Apa saja organ-organ atau alat reproduksi wanita? Alat reproduksi wanita bagian luar. Organ reproduksi bagian luar adalah fungsi dari alat organ memproduksi bagian luar. Alat kelamin adalah sebagai jalur masuk sperma setelah melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeks. Berikut adalah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita ini bagian luar. Satu adalah labia majora, juga disebut dengan reproduksi wanita sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua adalah labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya terdapat di dalam labia majora, mengelilingi vagina dan uretra atau saluran pembawaan urin. Seperti kita kencing, mudah teritasi dan bengkak. Kelenjar petrolin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi atau alat reproduksi wanita. Klistoris. Organ reproduksi wanita yang saat ini merupakan tonjolan kecil yang sensitif ditutup oleh lapisan kulit. Sistem perkamian. Anatomi dan fungsi organ perkamian. Sistem perkamian atau sistem urinary dalam tubuh bekerja sebagai filtrasi dengan membuang racun dan zat sisa metabolisme melalui proses urin, seperti kencing kita. Organ sistem urinaria. Organ-organ yang termasuk dalam sistem urinaria terbagi. Yang pertama adalah satu, ginjal, yaitu berbentuk seperti kacang merah, yaitu panjangnya sebesar 10-12 cm dengan tebal 3,5-5 cm. Ginjal, sedangkan ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Ginjal adalah organ yang memiliki kemampuan yang luar biasa, diantaranya sebagai zat penyaring zat-zat yang telah tidak terpakai seperti zat buangan atau sampah yang merupakan sisa-sisa metabolisme tubuh. Serta ginjal setiap harinya akan memproses sekitar 200 liter darah untuk menyaring atau menghasilkan sekitar 2 liter sampah dan ekstra atau kelebihan air. Sampah dan ekstra air ini akan menjadi urin yang mengalir ke kandung kemih melalui saluran yang dikenal sebagai ureter. Urin akan disimpan di dalam kandung kemih ini sebelumnya dikeluarkan pada saat kita berkemih. Saat berkemih seperti
buangan kecil. Yang selanjutnya adalah secara histologis. Ginjal terbungkus dalam kapsul atau simpai atau jaringan lemak dan simpai jaringan ikat kolagen. Organ ini terdiri dari atas bagian korteks dan medula yang satu sama lain tidak dibatasi oleh jaringan pembatas khusus. Ada bagian medula yang masuk ke konteks dan ada bagian konteks yang masuk ke medula. Bangunan-bangunan yang terdapat pada konteks dan medula ginjal adalah: konteks ginjal terdiri dari beberapa bangunan, yaitu korpus Golgi terdiri atas kapsul Bowman atau bangunan berbentuk cangkir, dan glomerulus atau jumbai atau gulungan kapiler. Bagian sistem tubulus yaitu tubulus cortutus proximalis dan tubulus cortutus distal. Medula ginjal terdiri atas beberapa bangunan yang merupakan bagian sistem tubulus, yaitu pars deferens dan deferens ansa. Bagian tipis lengkung Henle, dectus excretrius atau dectus Colligen, dan dectus palliparis atau Belen. Yang selanjutnya yang kedua adalah ureter. Secara histolitik, ureter terdiri atas lapisan mukosa mucularis dan adventitia. Lapisan mukosa terdiri atas epitel yang dikosongkan oleh laminan propria. Epitel tersial ini terdiri atas 4-5 lapisan sel, yaitu berbentuk seperti kuboid atau bilangan kandung kemih kosong atau tidak teregang sampai gapang. Bila kandungan kemih dalam keadaan penuh adalah kandung kemih. Kandung kemih terdiri atas lapisan mukosa muscularis dan serosa adventitia. Mukosanya dilapisi oleh epitel yang lebih tebal dibandingkan ureter. Terdiri dari 6-8 lapisan sel dengan jaringan ikat longgar yang membentuk laminan propria di bawahnya. Tunika ini terdiri atas berkas-berkas serat otot polos yang tersusun berlapis-lapis yang arahnya tampak tak membentuk aturan tertentu. Sedangkan fungsi kandung kemih adalah menampung urin yang akan dikeluarkan ke dunia luar melalui uretra. Yang keempat adalah uretra. Panjang uretra pria adalah 15-20 cm. Untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3, yaitu pertama pars prostica, yaitu bagian uretra mulai dari muara uretra pada kandung kemih hingga bagian yang menembus kelenjar prostat. Yang kedua adalah pars membranosa, yaitu bagian berjalan dari puncak prostat di antara otot rangkap atau pelvis yang menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus. Yang ketiga adalah parca cavernosa, yaitu bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada gland penis. Yang selanjutnya adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah kita. Sedangkan anatomi pernafasan yang pertama adalah menancur clavilan atau gland. Sistem pernafasan ini memiliki banyak fungsi, dan juga dia tak hanya mampu membantu Anda bernafas. Fungsi sistem pernafasan lainnya yaitu membuat Anda bisa berbicara, membau sesuatu. Yang selanjutnya adalah mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai dengan kondisi tubuh kita, serta melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Nama-nama bagian pernafasan. Yang pertama adalah mulut dan hidung, pintu masuk keluar udara ke dalam tubuh. Yang kedua adalah sinus, ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup. Yang ketiga adalah tenggorokan, tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Sedangkan trakea adalah bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru kita. Dan tabung bronkial adalah tabung di bawah tenggorokan yang terhubung dengan paru-paru kita. Sedangkan paru-paru adalah organ yang mengeluarkan oksigen dan masukkannya ke seluruh tubuh kita. Sedangkan diafragma adalah otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara, seperti cara kita bernapas dan kita mengeluarkannya. Selanjutnya adalah tulang rusuk, tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru kita. Serta alveoli, kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah bronkiolus, cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Selanjutnya adalah kapiler, pembuluh darah yang dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dari karbon dioksida. Lobus paru-paru, bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Pleura, kantung tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Cilia, rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergen dari saluran pernapas kita. Selanjutnya adalah laring, organ yang berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar.
Ini adalah sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Gangguan pada sistem ini disebut sebagai gangguan muskuloskeletal yang bisa mempengaruhi fungsi ligamen, otot saraf, sendi, tendon, serta tulang belakang kita. Skeletal atau disebut dengan rangka tulang adalah sistem rangka utama dalam vertebrata. Rangka bekerja sama dengan kulit menyediakan bentuk dasar suatu organisme. Sistem rangka memungkinkan pergerakan tubuh dengan bekerja sama dengan sistem otot. Rangka tubuh pada manusia mempunyai berbagai macam fungsi, antara lain adalah 1. Memberikan bentuk tubuh, melindungi organ dan bagian-bagian atau jaringan tubuh yang lunak. Yang ketiga, menegakkan tubuh. Yang keempat, tempat melekatnya otot-otot rangka. Alat gerak pasif, seperti alat gerak pasif. Yang kelima adalah tempat produksi sel-sel darah merah atau hematopoiesis. Yang keenam adalah tempat cadangan kalsium. Tulang rangka dapat diklasifikasi menjadi dua bagian besar, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Yang pertama yaitu rangka aksial atau sunting. Rangka aksial disebut juga dengan rangka poros atau sumbu tubuh. Penyebutan nama ini karena hampir semua tulang anggota rangka aksial berada pada garis sumbu tubuh. Rangka aksial ini terdiri atas tulang kepala, tenggorokan, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular adalah rangka tulang tambahan. Rangka apendikular merupakan tulang yang menyusun alat gerak manusia, yaitu tangan dan kaki. Rangka apendikular tersusun atas tulang anggota gerak, tungkai, tulang gelang bahu, dan panggul. Tulang anggota gerak tersusun antara tungkai atas dan tungkai bawah. Sedangkan klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu tulang panjang atau tulang pipa atau ossa longa. Bentuknya silindris dan berukuran panjang seperti batang atau diafisis, tersusun atas tulang compacta dan dua ujung berbentuk bulat atau epiphysis, tersusun atas tulang cancellous. Contohnya ialah tulang femur, humerus, fibula, tibia, radius, dan ulna. Yang selanjutnya adalah tulang pendek atau ossa breva. Bentuknya hampir sama dengan tulang panjang, tetapi bagian distal lebih kecil daripada bagian proksimal, serta berukuran pendek dan kecil. Contohnya seperti tulang metatarpal atau metatarsal. Yang selanjutnya adalah tulang pipih atau ossa plana. Bentuknya gepeng atau pipih, terdiri dari dua lapisan tulang compacta dan di bagian tengahnya berupa lapisan spigosa. Contohnya seperti tulang sternum, scapula, panggul, serta tenggorokan. Tulang tidak beraturan mempunyai bentuk yang unik sesuai dengan fungsinya tersendiri, dan terdiri dari tulang spigosa yang dibungkus oleh selapis tipis tulang compacta. Contohnya seperti ruas-ruas tulang belakang atau vertebra dan tulang wajah kita. Yang selanjutnya adalah tulang sesamoid, merupakan tulang yang paling kecil yang terletak di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian, berkembang bersama tendon dan jaringan fascia. Contohnya seperti tempurung lutut yang disebut dengan patella. Dan juga sedangkan otot adalah sistem otot pada manusia yang terdiri dari 600 otot di dalam tubuh. Dan sedangkan jenis-jenis otot adalah sistem otot merupakan berdasarkan jenisnya merupakan salah satu dari 4 jaringan terpenting dalam tubuh, antara lain. Yang pertama adalah otot polos atau smooth muscle. Otot polos dapat ditemukan di dinding-dinding organ seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernafasan, kandung kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata kita. Pada organ yang digunakan untuk ini, otot polos berfungsi untuk mengubah iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Otot polos pada kulit juga dapat menyebabkan bulu kuduk berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau rasa takut apabila kita mengalami suatu gangguan. Sedangkan fungsi otot polos adalah beraneka ragam.
tergantung juga dengan letaknya dan posisi di dalam tubuh. Ciri-ciri otot polos adalah berbentuk gelendong atau memiliki inti pusat atau memiliki poros. Sedangkan otot jantung atau heart muscle berbeda dengan otot polos yang di atas. Dia dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh. Seperti di otot jantung, hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf secara otomatis. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat otot jantung berrelaksasi, darah akan kembali masuk ke dalam jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh kita. Yang selanjutnya adalah otot rangka atau skeletal muscle. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia, atau otot rangka merupakan satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Sedangkan fungsi pada otot ini adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh yang lebih dekat dengan tulang yang melekat pada otot. Dan fungsi dari otot rangka ini juga untuk melindungi organ dalam, khususnya yang berlokasi di area perut, serta membantu menopang berat dari organ tersebut. Dan juga fungsi sistem ini adalah melakukan gerakan tubuh, mengatur postur, menjaga keseimbangan tubuh, mendukung peredaran darah manusia, membantu proses pernafasan, dan mendukung proses pencernaan kita, serta mendorong bayi saat melakukan persalinan. Sedangkan kelompok otot adalah 1. Otot kepala dan otot leher. Otot ini merupakan suatu otot manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi, mulai dari ekspresi terkejut, jijik, merasa takut, dan berbagai ekspresi lainnya. Yang selanjutnya adalah otot batang tubuh. Sementara itu, otot batang tubuh termasuk otot-otot yang terdapat menggerakkan tubuh belakang. Otot-otot yang membentuk dinding abdomen dan otot yang melindungi panggul. Yang selanjutnya adalah otot ekstremitas atau sistem otot rangka. Di bagian otot ekstremitas atas mencakup otot yang melakukan tulang melikat ke dada dan menggerakkan tulang melikat. Yang selanjutnya adalah otot ekstremitas, yaitu berada di bawah. Sementara otot yang tergolong ke dalam otot rangka adalah otot yang menggerakkan paha. Yang selanjutnya adalah sistem kardiovaskuler dan hematologi. Selanjutnya adalah struktur jantung. Yang pertama, beratnya 250-300 gram. Bentuknya seperti jantung pisang. 2. Pangkal tumpul dan bagian bawah agak runcing. 3. Aks precordes terletak di bagian tengah rongga pada permukaan dada, teraba pukulan jantung. 4. Ikut cornes atau lanjutan struktur jantung. Terdiri dari atrium atau seramik kiri dan kanan, dibatasi oleh septoatrium dan kiri dan kanan, dibatasi oleh septul vertikal. Lapisan-lapisan otot jantung. Yang pertama adalah endokrin. Itu lapisan otot jantung yang terdapat pada bagian dalam yang terdiri dari jaringan endotel dan selaput lendir. Yang kedua adalah miokardium, lapisan jantung bagian tengah yang membentuk bendelan-bendelan otot. Yang ketiga, perikardium, lapisan otot bagian luar atau sebagai pembuluh bungkus. Yang selanjutnya adalah katup-katup jantung, arterioventricular mitral. Yang selanjutnya tricuspid, semularis aorta, semularis pulmonar. Sedangkan persyarafan jantung, yang pertama adalah nervus, yaitu meningkatkan kerja jantung. 2. Nervus parasimpatik, memperlambat kerja jantung melalui percabangan. Yang selanjutnya adalah kerja jantung. Yang pertama, periode kontraksi atau periode sistole, dibagi menjadi 1. Vertikal dalam kondisi mengucap katup quiccus dan trabeculitis. Yang selanjutnya adalah darah dari vertikal kanan mengalir ke arterial pulmonar masuk ke paru-paru kanan. 2. Darah dari vertikal kiri mengalir ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya adalah periode dilatasi atau periode diastole, jantung dalam kondisi mengembang.
katup viscus ventricupidalis terbuka sehingga menuju ke darah atrium dan menuju atrium kiri. Sedangkan ventrikel kanan, darah dari paru-paru kiri dan kanan melalui vena dan masuk ke atrium kiri. Sedangkan darah dari seluruh tubuh melalui vena atau superior dan inferior masuk ke atrium kanan. Yang ketiga adalah periode istirahat. Waktu antara periode kontraksi yang dilandasi di mana jantung berhenti kira-kira 0, sampai 10 detik. Yang sebenarnya jantung dalam kondisi mengucup sebanyak 7-80 kali per menit. Tiap kontraksi jantung maka akan memindahkan darah sebanyak 80-70 cc. Bunyi jantung. 1. Bunyi jantung. Menutup katup atrioventrikel bunyinya panjang. 2. Bunyi jantung 2. Menutupnya katup aorta dan arteri pulmonar. Bunyinya pendek dan jelas. Tekanan darah. Tekanan darah pertama adalah tekanan darah menggambarkan kerja jantung. 2. Tekanan darah pada aorta dan menentukan tekanan darah bila tahan meningkat kerja jantung. Yang ketiga adalah tekanan tinggi sebagai tekanan sistole. Yang keempat adalah tekanan rendah sebagai tekanan diastole. Yang kelima adalah tekanan darah normal pada orang dewasa pada 100 atau 60 mg. Yang keenam bila tekanan darah melebihi 140 diastole. Yang ketujuh, tekanan kurang dari segitu. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama adalah kekuatan jantung memompakan darah. 2. Kekentalan darah, jumlah protein plasma dan jumlah sel darah. Yang ketiga adalah stasiasi dinding aliran darah. Tahap tepi. Kecepatan aliran darah ke jantung dibantu oleh yang pertama adalah gerakan otot, rangka mengeluarkan tekanan darah vena. Yang kedua adalah gerakan yang dihasilkan dari pernapasan dengan naik turunnya diafragma sebagai pompa. Yang ketiga hisapan yang dikeluarkan oleh atrium sewaktu diastole. Yang keempat adalah tekanan darah dari arteri. Sedangkan pembuluh darah terdiri yang pertama adalah arteri dimulai dari aorta, cabang-cabang arteri atau kapiler. Yang kedua adalah pembuluh darah yang paling halus, profesi filtrasi cairan plasma. Yang ketiga adalah vena. Cabang-cabang vena adalah inferior. Denyut nadi yang pertama kontraksi ventrikel kiri mendorong ventrikel kanan. Yang kedua adalah tergegang atau kontraksi otot di dinding aorta, pembuluh akan mengecil. 3. Pengembangan dan pengecilan dinding dilanjutkan dengan parier dalam bentuk gelombang diraba dengan denyut nadi. Sedangkan kapiler yang pertama adalah merupakan pembuluh yang halus. 2. Berdinding selapis endotel. Yang ketiga tersebar di seluruh jaringan yang hidup. Yang keempat berfungsi memberikan nutrisi. Yang kelima tempat terjadinya proses filtrasi atau cairan plasma. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan darah. Darah itu sebesar 1,8 berat tubuh total. Yang kedua, setiap individu tidak dapat jumlah tergantung pada umur, pekerjaan, keadaan jantung, pembuluh darah. Yang selanjutnya adalah fungsi darah. 1. Sebagai alat pengangkut. Sebagai alat pengangkut dibagi menjadi mengambil audra dari paru-paru dan diedarkan seluruh tubuh. Sedangkan mengangkut CO2 dari jaringan dan keluar melalui paru-paru. Dan mengambil zat makanan dari usus halus dan diedarkan ke seluruh jaringan. Dan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dan keluarkan melalui kulit dan ginjal. Yang kedua adalah sistem pertahanan tubuh. Terhadap serangan mikroorganisme dan racun dapat membinasakan tubuh dengan perantaraan leukosit atau antibodi atau zat anti racun. Yang ketiga adalah menyebarkan panas ke seluruh tubuh kita. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam darah. Air 91%, 2 protein 30%, albumin dan globium, dan protein dan fibrinogen. Yang ketiga adalah mineral 0 sampai 9. Dibagi menjadi magnesium, kalsium dan zat besi. Yang keempat adalah bahan organik 0,1 yaitu glukosa, lemak, asam atau urat, kreatin, kolesterol dan asam amino dalam tubuh kita. Baiklah, yang selanjutnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah mulut, merupakan saluran pertama sebagai tempat masuknya makanan yang di mana terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh air liur. Yang kedua adalah kerongkongan, tempat saluran antara mulut dan lambung di mana ada gerakan peristaltik atau gerakan memijat agar mudah masuk ke dalam mulut kita dengan secara perlahan. Yang ketiga adalah lambung, merupakan organ pencernaan
yang paling utama, di mana di dalamnya terdapat berbagai enzim yang mengelola zat-zat atau makanan, serta dinding-dinding lambung yang terus melembutkan makanan. Selanjutnya adalah bagian organ pencernaan. Bagian organ pencernaan adalah usus halus yang terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ini adalah tabung otot panjang yang memecahkan menggunakan enzim dan pankreas dan empedu kita. Yang selanjutnya adalah peristaltik, juga bekerja di organ ini, yaitu memindahkan makanan dan juga mencampurkan dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati kita. Sedangkan duodenum adalah segmen pertama dari usus kecil. Ini sebagian besar bertanggung jawab atas proses mogok yang berkelanjutan. Sementara jejunum ini adalah ileum yang lebih rendah dari usus, terutama yang bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah kita. Isi usus halus mulai setengah padat dan berakhir dalam bentuk cairan seperti melewati organ. Setelah penyerapan nutrisi selesai, cairan misa makanan akan melewati usus kecil dan masuk ke usus besar. Yang kelima adalah pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecahkan protein, lemak, dan karbohidrat. Organ ini juga membuat insulin, meneruskan langsung ke aliran darah, dan juga insulin disebut juga sebagai hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula kita. Yang keenam adalah hati. Hati memiliki banyak fungsi. Fungsi utama hati adalah sebagai organ pencernaan manusia. Sedangkan pencernaan manusia adalah proses nutrisi yang dari penyerapan di usus kecil. Empedu dari hati akan masuk ke usus kecil dan memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Yang ketujuh adalah kantong empedu. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang 10 sistem anatomi pada manusia. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.